Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Buset. Di sini kami akan mempresentasikan proyek tugas kami yaitu membuat aplikasi. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu Jelajah Pakaian Adat Nusantara. Lanjut. Nah, di sini ada sebelum ke materinya, kita akan perkenalkan anggota kelompok dan perannya masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Ega Mahendra dengan NPM 2430457. Di sini saya berperan sebagai project manager dan sekaligus ketua. Selanjutnya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Ramadhani dengan NPM 243040054. Di sini saya sebagai desainer. Baik, perkenalkan nama saya Fadli Muhammad Ramatinata dengan NPM 243040042. Di sini saya sebagai programmer. Saya Nugraha Putra Juliansyah dengan NPM 243040036 sebagai programmer. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Permasalahannya apa sih? Nah, yang pertama di sini kita mengambil pengetahuan generasi muda terhadap pakaian adat mulai berkurang. Yang kedua, ada materi budaya sering disampaikan secara konvensional. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, solusinya yaitu kami membangun aplikasi multimedia edukatif yang mengenalkan pakaian adat Indonesia melalui metode belajar sambil bermain game. Tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, mengenalkan pakaian adat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan minat belajar budaya. Yang ketiga, membantu pengguna mengingat asal daerah pakaian adat. Nah, yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Target usernya kita mengambil 4. Yang pertama, ada siswa SD, yang kedua siswa SMP, yang ketiga guru dan pendidik, dan yang terakhir yang keempat adalah masyarakat umum. Nah, premis dan konsep karya. Yang pertama, kita mengambil judul Jelajah Pakaian Adat Nusantara. Konsepnya kita mengambil juga learning by playing. Genrenya, yang ketiga genrenya yaitu game edukasi. Nah, yang keempat, platformnya mobile apps. Nah, yang kelima, materinya kita mengambil beberapa dari daerah saja. Yang pertama, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Papua, dan Batak. Nah, spesifikasi aplikasi, softwarenya kita menggunakan Adobe Animate, Figma, Canva, dan Draw.io. Fitur utamanya apa aja sih? Yang pertama, ada materi pakaian adat. Yang kedua, yaitu ada sistem skor. Yang ketiga, game drag and drop. Yang keempat, ada predikat nilai. Yang kelima, ada kredit pengembangan. Dan yang terakhir, ada tahapan pilih level atau tingkatan. Nah, di sini ada flowchartnya, diagram flowchartnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur dari flowchartnya. Kita mulai dari atas, yaitu setelah aplikasi dimulai akan ada loading screen, yaitu di dalamnya ada logo dari kelompok kami, yaitu Buset dengan logo burung elang. Nah, masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada beberapa fungsi atau menu. Yang pertama ada mulai belajar, mulai bermain, kredit, dan keluar. Kita bahas dari mulai belajar. Nah, ketika mulai belajar dipencet,
akan masuk ke halaman belajar. Di sana ada beberapa baju adat dan daerahnya untuk bisa dipelajari. Ketika sudah selesai, akan kembali ke menu utama. Nah, yang kedua ada menu bermain. Ketika menu bermain dipencet, akan mengarah ke halaman kesulitan, yaitu isi hard dan isi medium dan hard, dan ada tombol kembali ke menu. Ketika isi medium hard atau tingkatan kesulitan dari game ini akan menuju ke gameplay atau menjawab soal. Ketika dan di dalam in-game-nya ada beberapa aturan dan kondisi. Ketika benar akan mendapatkan 10 poin, dan ketika salah akan minus 5 poin. Nah, ketika gamenya sudah selesai, akan keluar hasil akhir. Di hasil akhir ini ada pilihan untuk main lagi dan no. Ketika dipencet main lagi atau ya dimain lagi ini, akan kembali ke gameplay atau menjawab soal yang tadi. Dan itu akan masuk ke tingkat kesulitan yang tadi kita pencet gitu. Contoh kita main di isi nih, terus game selesai akan main lagi. Nah, akan main lagi di tingkatan isi atau kesulitannya di isi. Nah, ketika tidak akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada kembali ke menu tadi yang di tingkatan ini. Ketika dipencet kembali menunya akan kembali ke menu utama. Di sini ada menu kredit juga. Di menu kredit ini ada halaman kredit, yaitu nama kelompok kita, ada fotonya juga, nama, NPM, dan perannya masing-masing atau job desk-nya masing-masing. Ketika halaman kredit ini dilihat, akan ada menu kembali juga ke menu utama. Nah, ada menu keluar juga di sini. Di menu keluar ini, ketika dipencet akan ada menu pop-up, yaitu apakah Anda yakin akan keluar. Ketika ya akan, maka aplikasi tersebut akan keluar dari smartphone kita, maksudnya maaf. Nah, ketika no, akan tetap di menu utama. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pembagian kerja tim. Yang pertama ada project manager. Di sini diperankan oleh saya sendiri, yaitu Ega Mahendra. Di sini saya berperan sebagai mengatur jalannya proyek, mengumpulkan bahan-bahan seperti foto, sound, dan lain-lain, dan membantu codingan aplikasi juga. Nah, selanjutnya di programmer ini ada Nugraha Putra Juliansyah dan Padli Muhammad Rahmatinata. Silahkan untuk Nugraha Putra dan Padli Muhammad untuk menjelaskan job desk masing-masing. Terima kasih kepada Liga untuk codingan aplikasi secara keseluruhan. Kami itu membangun sebuah objek data global yang bernama Game Data yang menyimpan semua informasi penting selama permainan berjalan, seperti level yang dipilih, jumlah soal, sisa waktu, dan skor pemain. Di dalam game data ini juga ada fungsi acak soal yang berfungsi mengacak urutan setiap kali permainan dimulai, supaya soal tidak selalu muncul dengan urutan yang sama. Soal-soal sendiri dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan, yaitu ada isi, medium, dan hard. Saat pemain memilih salah satu level di halaman pilih kesulitan, sistem akan mengatur ulang skor, jumlah soal, dan waktu sesuai level tersebut. Lalu memanggil fungsi acak soal sebelum masuk ke halaman gameplay. Lalu logic drag and dropnya. Logic drag and dropnya itu setiap pakaian adat ditampilkan sebagai movie clip yang bisa di drag oleh pemain.
Saat pemain menekan dan menahan pakaian tersebut, fungsi mulai drag akan dijalankan. Pakaian mulai mengikuti kursor dan secara bersamaan sistem terus memeriksa pakaian itu setiap frame melalui fungsi cek posisi drag. Fungsi ini mengecek apakah pakaian sedang bersentuhan dengan salah satu drop zone, yaitu area daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, atau Papua. Jika pakaian menyentuh salah satu zone tersebut akan diberi efek highlight hijau transparan sebagai tanda visual bahwa posisi itu valid untuk dilepas, dan efek ini otomatis hilang begitu pakaian dipindahkan ke area lain. Ketika pemain melepas drag, fungsi berhenti drag berjalan dan langsung memanggil cek jawaban untuk mengecek apakah daerah tempat pakaian dijatuhkan sama dengan jawaban yang benar pada soal itu. Kalau pemain melepas pakaian di luar semua drop zone, sistem akan mengembalikan posisi pakaian ke titik awal tanpa menghitung jawaban. Baik, selanjutnya ada sistem skor. Ya, disinilah sistem skor bekerja. Jika jawaban benar, skor pemain bertambah 10 poin, suara efek benar diputar, dan muncul pop-up benar dengan tombol untuk lanjut ke soal berikutnya. Jika jawaban salah, skor dikurangi 5 poin. Suara efek salah diputar dan muncul pop-up salah dengan tombol coba lagi. Di mana pakaian akan dikembalikan ke posisi semula untuk dicoba ulang. Setiap perubahan skor langsung memperbarui tampilan skor dan nomor soal di layar melalui fungsi update code. Selain itu juga ada sistem timer yang berjalan mundur setiap detik. Timer ini terhubung dengan tombol pause sehingga pemain bisa menghentikan sementara hitung waktu kapan saja. Jika waktu habis sebelum semua soal terjawab, atau jika pemain sudah menjawab seluruh soal, permainan otomatis berpindah ke halaman hasil akhir. Lalu, pada hasil akhir ini, di halaman hasil akhir inilah logik terakhir bekerja, yaitu menghitung persentase skor akhir dibandingkan skor maksimal, lalu menentukan predikat pemain. Jika persentase di atas 80%, pemain mendapatkan predikat ahli budaya Nusantara dengan bintang 3. Jika di atas 50%, predikat penjelajah budaya dengan bintang 2, dan jika di bawah itu predikat pelajar budaya dengan bintang 1. Masing-masing disertai pesan motivasi yang berbeda. Baik, Menekan mungkin itu logik secara keseluruhan dari kode program aplikasi ini. Baik, itu saja. Kita kembalikan lagi ke Ega. Baik, terima kasih untuk para programmer kita yang sudah menjelaskan alur dari codingan aplikasi yang sudah kita buat. Lanjut, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari para desainer kita, yaitu Raja Syaloho dan Rifki Nurrohmat Ramadhani. Silahkan untuk para desainer untuk menjelaskan job desk-nya masing-masing. Silahkan. Baik. Di sini saya fokus pada pembuatan aset visual dan kebutuhan multimedia yang digunakan di dalam aplikasi ini. Nah, di sini saya mengambil 5 gambar ini, background, pakaian adat, di Google, dan di sini juga saya terapkan linknya untuk referensi di dalam game ini. Terus di sini juga saya membuat logo seperti papan waktu untuk menampilkan pengerjaan soal drag and drop ketika game mulai bermain. Terus ada papan aset untuk menampilkan soal pengerjaan dengan sistem drag and drop. Ada papan skor dan juga background game. Aset gambar ini digunakan pada halaman di dalam game aplikasi untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mendukung tema budaya Indonesia. Terus juga di sini saya membuat logo kelompok, terus judul game,
yaitu logo di sini permainan jelajah pakaian adat Nusantara. Terus di sini juga saya membuat pakaian adat Batak, di mana di sini saya menampilkan karakter cowok dan karakter si cewek. Saya juga di sini membuat tombol mulai belajar. Tombol ini untuk memulai materi pembelajaran yang ada di dalam game tersebut. Terus di sini juga ada tombol bermain, tombol kredit, dan tombol keluar. Di sini juga saya membuat beberapa card, yaitu ada card easy, card medium, dan card hard. Di mana card ini, di mana user akan memilih tingkatan-tingkatan yang ada di dalam game ini. Terus juga saya di sini membuat pop-up jawaban, di mana notifikasi yang akan muncul ketika pengguna menjawab jawaban dengan benar. Terus juga ada pop-up jawaban salah, notifikasi yang akan muncul tuh ketika pengguna menjawab dengan jawabannya yang salah. Terus juga ada pop-up keluar aplikasi, di mana jendela ini mengkonfirmasi ketika pengguna ingin keluar dari aplikasi game ini. Terus juga saya di sini membuat papan belajar pakaian adat, tombol untuk mengakses menu materi pembelajaran pakaian adat Nusantara. Terus juga ada papan pilihan tingkat kesulitan, papan hasil akhir, dan papan kredit. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kasih ke rekan saya, yaitu Raja Saud, untuk menjelaskan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya, teman-teman. Di sini saya akan berkontribusi berfokus pada perancangan tampilan visual dan antarmuka pengguna atau user interface atau disebut UI. Dan di sini juga saya memperhatikan aspek kenyamanan pengguna dengan menerapkan tata letak yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan target pengguna, yaitu siswa SD atau SMP atau masyarakat. Di sini ada tombol coba lagi, di mana tombol ini untuk mengulang permainan atau soal. Dan di sini ada tombol kembali, tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan ada tombol ya, dan ada tombol ya dan tidak, di mana tombol ini mengkonfirmasi persetujuan pengguna untuk keluar atau tidaknya. Dan di sini ada tombol main lagi, di mana tombol ini untuk permainan mengulang dari permainan dari awal. Di sini ada tombol menu utama, tombol untuk kembali ke halaman utama aplikasi atau home. Di sini juga ada ikon musik dan ikon musik off, di mana ikon ini mengaktifkan atau mematikan musik dari si gamenya. Dan di sini ada ikon navigasi menuju halaman atau soal sebelumnya. Ini ikon navigasi ada juga untuk ke halaman sebelumnya. Di sini juga ada ikon home, ikon untuk menuju halaman utama aplikasi. Ada ikon play dan ikon close. Ikon close, di mana ikon ini menjalankan atau melanjutkan permainan, dan ada ikon menghentikan sementara permainan. Dan di sini ada ikon next, di mana ikon ini berpindah ke materi atau halaman berikutnya. Dan ada ikon bintang, ikon ini untuk memberikan nilai ketika soal telah selesai. Dan di sini ada tombol Bali, Jawa Barat, Papua, Jawa Tengah, dan Sumatera. Di mana tombol ini untuk mempelajari pakaian adat dan untuk drag and drop jawaban yang benar. Dan di sini ada papan predikat dan papan skor. Di mana papan ini untuk memperlihatkan keterangan hasil dari menjawab soal dan hasil dari skor yang kita jawab. Di sini ada tombol X atau tombol untuk keluar dari tampilan dari pembuat game pakaian adat.
Ini masuk ke aset musik. Nah, di sini kami menggunakan 4 aset musik atau sound effect. Di sini ada latar belakang musik ketika ada di dalam home, kredit, belajar. Dan di sini ada linknya juga dari internet atau dari YouTube. Dan di sini ada ikon efek salah dan benar. Yang mana ikon background ini ketika mendapat jawaban yang salah dan mendapat jawaban yang benar. Dan di sini ada background slide atau efek suara ketika gerak gambar pakaian adat dan beserta link yang di Google. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada desainer dan programmer yang sudah menjelaskan job desk masing-masing. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah tiba di bagian demo aplikasi. Nah, demo aplikasi di sini akan dibawakan oleh saya sendiri. Kita mulai demonya. Nah, di sini ada tampilannya, kita kontrol enter terlebih dahulu. Kan di sini karena sudah kita publik, jadi tampilannya seperti ini. Nah, dimulai di sini ada, kita perkecil terlebih dahulu ya. Di sini ada aset musiknya yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi. Di sini ada fungsi-fungsi atau tombol-tombol yang ada di menu utama, yaitu ada jelajah pakaian adat Nusantara, kami memberikan animasi, dan mulai belajar, mulai bermain, kredit, dan keluar. Di sini ada tombol musik juga. Di sini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari musik yang ada di latar belakangnya. Kita matiin aja ya supaya suara saya jelas gitu. Nah, kita langsung masuk ke tombol atau fungsi mulai belajar. Nah, di fungsi atau tombol mulai belajar tadi, di sini ada belajar pakaian adat Nusantara. Di sini ada Jawa Barat, Bali, Sumatera, dan Papua. Nah, di bagian belajar ini ada nama adatnya, adat Sunda, asal daerahnya, ciri khasnya, dan maknanya. Di sini kami hanya menyimpan beberapa saja karena ini untuk pembelajaran saja. Nah, di sini ada fungsi maju dan mundur atau berpindah. Ini untuk maju. Jadi bisa dari tombol ini atau dari tombol yang daerah yang ini. Nah, lanjut. Di sini ada menu home. Ketika dipencet akan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita langsung ke menu mulai bermain. Kita coba. Nah, di menu mulai bermain, di sini ada pilihan untuk tingkat kesulitannya, ada isi untuk pemula yang baru belajar, yang di dalamnya ada 4 soal, dan medium ada 7 soal, untuk tingkat menengah lebih menantang. Nah, di sini nih ada 10 soal nih untuk yang tingkatan hard atau tingkat sulit untuk ahli budaya. Kita coba yang hard aja deh ya. Kita mulai. Di sini ada menu skor, soal, dan waktu. Papan-papan di sini, skor, soal, dan waktu. Di sini ada menu pause untuk menghentikan waktu. Karena di sini ada waktu berjalan ya. Nah, 51, 50. Nah, kita coba mulai. Tarik gambar pakaian adat ke daerah asal. Nah, di sini kita coba yang salah dulu. Oh, saya lupa karena di sini di pause ya. Kita mulai dulu. Di sini ada sound effect ketika saya slide juga ketika digeser. Nah, ketika benar juga ada pop up benar dan mendapatkan 10 poin di sini. Di skornya akan bertambah 10 poin. Kita lanjut. Nah, kita coba deh yang salah deh. Gimana ya? Ada efek slide-nya juga. Kita coba. Nah, ketika salah nih, poinnya berkurang tuh 5 poin, dan di sini ada pop up salah juga dan minus 5 poin. Kita coba lagi. Nah, di sini balik deh 10 poin ya.
dapat 10 poin. Nah, yang ini Jawa Barat, ini Papua, lanjut. Nah, ini Sumatera, yang ini Sumatera. Nah, harus pas ya teman-teman. Di sini ada Bali juga, mendapatkan 10 poin. Jangan lupa ya untuk waktunya diperhatikan juga, di sini waktunya tetap berjalan ya. Di sini ada Sumatera, ini Jawa Barat, dan ini Jawa Tengah. Lanjut. Nah, ini Jawa Tengah juga. Nah, ketika game sudah selesai, maka akan keluar hasil akhirnya. Di sini ada papan skor akhir dan predikat ahli budaya Nusantara. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Di sini ada menu coba lagi dan menu utama. Kita coba lagi deh yang tadi, main lagi kan. Main lagi akan kembali ke menu yang ini, yang hard yang tadi kan, karena kita memilih yang hard untuk tingkat kesulitannya. Kita coba lanjut. Nah, di sini kita kembali aja deh. Nah, yang tadi karena gamenya sudah selesai, kita kembali ke menu ini, menu tingkat kesulitan, yaitu easy, medium, dan hard. Di sini kita kembali, karena di sini ada menu kembali, kita coba pencet. Nah, ketika dipencet akan kembali ke menu utama yang tadi. Yang ini jelajah pakaian adat Nusantara, mulai belajar, mulai bermain, kredit, dan keluar. Nah, selanjutnya kita mulai di fungsi kredit nih. Nah, di fungsi kredit di sini ada beberapa fungsi-fungsi dan nama kelompok kita, foto-fotonya nih sangat tampan-tampan ya. Di sini ada menu kembali. Nah, di sini ada nama Putra Nugraha Putra Juliansa, ada NPM, peran, dan peran yang yaitu bertanggung jawab membuat logika permainan. Padli juga, programmer juga, desainer juga. Desainer di sini ada Rifki, Raja Sawat juga desainer. Nah, di sini ada saya, ada NPM-nya juga, perannya. Di sini ada menu X. Ketika menu ini dipencet akan hilang yang tadi. Ini cuma tampilan kecil. Nah, untuk ini adalah tampilan besar atau lengkapnya ya. Di sini ada NPM, peran, dan nah, di sini ada referensi aset yang kita ambil, yaitu backgroundnya kita ambil dari mana nih, ilustrasi desa tradisional Indonesia dan gambaran pakaian adat. Ini ada juga musiknya dari mana dan soundnya dari mana. Nah, ketika ini selesai, kita coba deh kembali deh ke pencet yang ini. Nah, ketika yang tadi dipencet, menu yang tadi dipencet akan kembali ke menu utama. Nah, lanjut. Di sini ada menu keluar. Ketika menu keluar dipencet, di sini akan ada pop-up keluar aplikasi, yaitu untuk meyakinkan kita apa kita yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Tidak deh. Nah, ketika tidak dipencet, maka akan tetap di menu utama game ini. Ketika ya, kita coba deh ya. Nah, ketika ya, maka program atau aplikasi akan keluar dari smartphone kita. Baik, di sini demo sudah selesai. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita sudah sampai di slide kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa sih? Yaitu kesimpulannya, jelajah pakaian adat Nusantara berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif berbasis learning by playing. Dengan materi visual dan permainan drag and drop, aplikasi ini meningkatkan pengetahuan budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan Nusantara. Teknologi dan budaya bersatu untuk generasi yang lebih berkarakter. Baik, sudah saatnya kita berterima kasih.
karena presentasinya sudah selesai. Terima kasih buat para programmer, desainer, dan teman-teman sudah mengerjakan sampai di sini. Sampai aplikasi ini selesai dan bisa di-download oleh teman-teman kita yang menggunakan Android. Karena kita mengkhususkan untuk Android. Terima kasih kepada teman-teman, tidak lupa juga kepada asisten lab dan dosen pengampu yang sudah membimbing kita sehingga kita bisa menyelesaikan proyek aplikasi ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.